Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama tentunya kita memuji Allah SWT pada sore hari yang berbahagia ini. Allah SWT masih memberikan kesehatan, usia, kesempatan sehingga pada sore hari ini kita bisa mendatangi masjid di antara masjid-masjid Allah dalam rangka untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, melakukan salat maghrib, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan secara berjamaah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Tentunya salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para jamaah sekalian, antara waktu maghrib dan isya hanya sekitar berapa menit ya? 40 menit Pak? Hah? Iya, insya Allah kita manfaatkan waktu yang sedikit ini sambil kita menunggu datangnya waktu sholat isya untuk bersama-sama memahami tentang keutamaan sebuah kalimat yang insya Allah masing-masing dari kita telah menghafalnya. Yang paling muda sampai yang paling tua, insya Allah kalau disuruh mengucapkan kalimat ini, semuanya hafal. Yaitu kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang muslim dan juga muslimah dalam waktu yang sangat sebentar, bukan kalimat yang panjang, akan tetapi ternyata dia memiliki keutamaan yang banyak, keistimewaan yang luar biasa. Saya sebutkan di sini di antaranya, antum hafal, nanti insya Allah ada kuis ya bagi yang bisa jawab pertanyaan. Di antara keutamaannya yang pertama, ternyata kalimat La ilaha illallah ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Maka yang paling tinggi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi 70 cabang lebih keimanan, misalnya di sana ada sedekah, di sana ada salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim, dan cabang-cabang keimanan yang lain. Di sana ada mahabbatullah, ada rasa takut kepada Allah, ada rasa cinta kepada Allah, ada roja, mengharap kepada Allah. Disebutkan oleh para ulama di dalam kitab khusus yang bernama Syu'abul Iman. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang paling tinggi di antara cabang-cabang keimanan tersebut dan yang paling besar pahalanya adalah ucapan La ilaha illallah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Yang kedua, di antara keutamaannya, Allah SWT jadikan
ucapan la ilaha illallah ini menjadi syarat masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Sebelumnya dia bukan di atas agama Islam, tidak mungkin dia statusnya berubah dari kafir menjadi muslim kecuali harus mengucapkan kalimat ini. Meskipun dia sholat, puasa, zakat, tapi kalau dia tidak mengucapkan ucapan ini, maka tidak sah keislamannya. Allah jadikan kalimat la ilaha illallah sebagai pintu masuknya seseorang masuk ke dalam agama Islam. Makanya dahulu Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah, beliau berkeliling dan mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, hendaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Di antara keutamaannya, dahulu para Rasul alaihimussalam, yang mereka semuanya diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah, menyeru, mengajak. Yang pertama kali mereka dakwahkan di hadapan kaumnya adalah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Menunjukkan bahwasanya ini adalah inti dari ajaran seluruh para nabi dan juga rasul. Di antara keistimewaannya, ternyata seseorang tidak mungkin masuk ke dalam surganya Allah kelak di hari kiamat kecuali apabila dia bersaksi, meyakini, mengucapkan ucapan la ilaha illallah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghaira syakkin fihima fayuhjabu anil jannah. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap dua kalimat ini. Kemudian dia dihalangi untuk masuk ke dalam surga. Artinya, orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah di dunia, maka tidak akan dihalangi masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi surganya Allah SWT yang luasnya seluas langit dan bumi, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang dahulunya di dunia pernah mengatakan la ilaha illallah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak masuk ke dalam surga kecuali sebuah jiwa yang mereka muslimah. Siapa jiwa yang muslimah yang mengatakan la ilaha illallah? Jadi sudah dikatakan, tidak dikatakan muslim kecuali dia yang mengatakan la ilaha illallah. Allah jadikan ini sebagai syarat masuknya seseorang ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, hadis Ubadah bin Samit, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, hamba Allah dan juga Rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan juga Rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah
tiupkan di dalam diri Maryam dan bersaksi bahwasanya surga adalah benar, neraka adalah benar, maka Allah SWT akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun keadaan amalannya. Maksudnya adalah meskipun dia melakukan maksiat, melakukan dosa, tapi kalau dia datang di hari kiamat dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah dan tidak membatalkan kalimat tersebut dengan sesuatu yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, maka Allah SWT akan masukkan dia ke dalam surga meskipun dia melakukan kemaksiatan, meskipun dia melakukan dosa. Dan kalimat la ilaha illallah juga menjadi sebab seseorang selamat dari neraka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah untuk mencari wajah Allah. Allah mengharamkan atas neraka, artinya dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Siapa dia? Orang yang mengatakan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah. Artinya dia ikhlas. Mengatakan la ilaha illallah bukan karena ingin riya keislamannya, atau menyombongkan keislamannya, atau nifak. Dia benar-benar mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dan diharamkan dari neraka, di sini ada dua makna. Makna yang pertama, diharamkan dari neraka maksudnya adalah sama sekali tidak masuk ke dalam neraka. Di sana ada hamba-hamba Allah yang di hari kiamat akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Siapa mereka? Orang-orang yang benar-benar mempraktekkan, mewujudkan makna dari la ilaha illallah. Ini masuk surga tanpa ada azab, tanpa ada hisab. Makna yang kedua, diharamkan dari neraka maksudnya adalah diharamkan dari kekekalan di dalam neraka. Artinya seandainya dia sebagai seorang muslim mengatakan la ilaha illallah, berdosa, dan dosanya adalah dosa besar, maka di hari kiamat dia di bawah kehendak Allah SWT. Kalau Allah SWT menghendaki, Allah ampuni dosa tersebut. Tapi kalau Allah menghendaki, maka akan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka, dan nanti akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah SWT dari neraka. Karena setiap muslim tempat akhirnya adalah surga. Ada di antara mereka yang langsung masuk ke dalam surga, dan ada di antara mereka yang harus diazab terlebih dahulu di dalam neraka karena melakukan dosa dan tidak diampuni dosanya oleh Allah SWT. Yang jelas, orang yang mengatakan la ilaha illallah ini menjadi sebab dia diharamkan dari neraka. Di antara keutamaannya, syarat untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kita tahu syafaat Nabi SAW diberikan oleh Allah SWT syafaat. Para malaikat juga diberikan syafaat. Orang-orang yang beriman juga diberikan syafaat. Dan seluruh para nabi juga demikian. Siapakah di antara kita yang akan mendapatkan syafaat? Syaratnya adalah dia adalah seorang muslim, dan seorang muslim adalah mengatakan la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bergembira, berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Beliau SAW mengatakan dengan tegasnya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bergembira, orang yang berbahagia di hari kiamat karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga.
kalimat terakhir yang dia ucapkan, la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan yang terakhir, itu sebelum dia meninggal dunia, mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena al-amal bil khawatim, amalan itu sesuai dengan akhirnya. Kalau ucapan terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu sedikit di antara keutamaan ucapan la ilaha illallah. Ternyata dia memiliki keutamaan yang luar biasa dan keistimewaan yang banyak. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mengetahui tentang makna dari ucapan la ilaha illallah? Mengapa dia memiliki keistimewaan yang demikian besarnya? Mengapa dia memiliki keutamaan yang demikian banyaknya? Tentunya ini ada kaitan erat dengan isi dan makna dari kalimat la ilaha illallah. Apakah kita sebagai seorang muslim yang selama ini mengulang-ulang mengatakan la ilaha illallah, kalau dihitung semenjak kita dulu balik sampai sekarang, berapa kali kita mengatakan la ilaha illallah? Apakah kita sudah memahami dengan benar, memahami dengan baik makna dari ucapan kita la ilaha illallah? Nah, sebelum kita menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, mungkin kita ingin mendengar sebagian dari Bapak atau Ibu sekalian. Kita ingin mendengar apa yang dia pahami dari kalimat la ilaha illallah. Apa yang dia pahami sampai sekarang tentang kalimat la ilaha illallah. Baik. Siapa yang ingin mencoba? Baik, sebelum mencoba, Ustaz ingin tanya dulu. Tadi sudah disebutkan beberapa keutamaan la ilaha illallah ya. Sudah hafal semuanya ya? Ini kan ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Hafalannya Masya Allah ya. Enggak mencatat juga hafal Masya Allah ya. Baik, siapa yang bisa menyebutkan dua di antara keutamaan ucapan la ilaha illallah? Dua saja. Tadi yang sudah Ustaz sebutkan tadi. Nah, dua. Bukan 5 ya, 2 saja. 1. Hah? Enggak apa-apa. Minimal yang tadi ngantuk jadi enggak ngantuk, Pak. Fadhal. Sebelah kanan. Fadhal. 2 ya. Bukan 1 ya. Fadhal. Masya Allah. Yang merupakan cabang yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan. Taib. Yang kedua, menjadi sebab atau syarat masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Nah, kasih hadiah. Insyaallah. Ayakallah. Fadhal. Masya Allah. Baik. Ini sebelah kanan. Sekarang sebelah kiri. 2 lagi. Ya Allah. Sebelah kiri. 2 saja, Pak. Nah, blok kiri, blok kanan. Kayaknya yang sebelah kiri tua-tua ini, Pak ya. Tapi jangan makalah ya. Fadhal. 2, Pak. Tadi sebutkan sebab masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Tapi di akhirat, ucapan la ilaha illallah adalah sebab. Ngacung dulu. Ngacung dulu. Fadhal. Masya Allah.
Bismillah. Pertama, kunci masuk ke dalam surga. Masya Allah. Tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali orang yang mengatakan la ilaha illallah. Yang kedua, mendapatkan ampunan di akhirat. Ahsan. Tadi enggak kita sebutkan, cuma bisa nyebutkan ini. Tal ini. Masya Allah. Fadal. Enggak mau? Lah. Tal. Nanti setelah itu antum kasihkan yang lain, fadal. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Ya Allah. Baik. Sekarang Ustaz ingin tahu tentang apa yang Bapak pahami, Mas pahami, Ibu, Mbak tentang kalimat la ilaha illallah. Artinya apa dan maknanya apa? Baik. Ya. Sekarang kita mulai dari Bapak. Bapak siapa namanya? Gimana? Iya, kalau diartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu artinya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Baik. Sebelah sini. La ilaha illallah. Fadhal. La ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti ada tambahan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Baik. Ada yang lain? Allah. Yang di pojok? Fadhal Mas, mau mencoba? La ilaha illallah artinya apa? Silakan. La ma'buda bihaqqin illallah. Artinya? Masya Allah, ini bisa bahasa Arab ini. Santri ini kayaknya ini. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi sebelah sini lagi. Satu lagi. Yang pakai. Ya, fadhal. Tidak ada sekutu bagi Allah. Masya Allah. Baik. La ilaha illallah, kalimat yang memiliki keutamaan yang banyak dan harus kita pahami maknanya dengan baik. Tadi saya katakan jangan sampai kalimat yang merupakan inti dari ajaran agama Islam kita tidak memahami maknanya. Malu. Ya, malu kepada diri sendiri, malu kepada orang lain, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita tidak memahami atau salah memahami tentang kalimat la ilaha illallah. Tadi apa yang disebutkan? Masya Allah, sebagian besarnya sudah menjawab dengan baik. Artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Coba kita konsentrasi sebentar tentang la ilaha illallah. Kita bayangkan. La ilaha illallah itu terdiri dari 4 kata di dalam bahasa Arab. Yang pertama, la. Yang kedua, ilaha. Yang ketiga, illa. Yang keempat, Allah. 4 kalimat atau 4 kata di dalam ucapan la ilaha illallah. Kalau dibagi 2, berarti 2 kalimat, 2 kata, 2 kata. Pertama, la ilaha. Yang kedua, illallah. 2 kata, 2 kata. Para ulama menjelaskan, 2 kata yang pertama, la ilaha, yang artinya adalah, la di sini artinya adalah tidak. Ilaha, sesembahan. Illa, kecuali. Allah, Allah. 2 kata yang pertama, di situ ada penafian. Di situ ada pengingkaran.
Karena di situ ada kata la yang artinya adalah tidak ada. Adapun separuh yang kedua, illallah, maka di sini ada penetapan. Jadi ada pengingkaran, yang kedua apa? Penetapan. Ada sesuatu yang kita ingkari, ada sesuatu yang kita tetapkan. Paham sampai di sini? Iya. Jadi la ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama pengingkaran, kemudian yang kedua adalah penetapan. Sekarang apa yang dimaksud dengan pengingkaran di sini? Atau para ulama mengatakan an-nafyu, penafian. La ilaha, penafian seluruh sesembahan selain Allah. La ilaha, tidak ada sesembahan. Maksudnya adalah menafikan di sini seluruh sesembahan selain Allah. Saya tanya, di dunia ini, di bumi ini, ada nggak orang yang menyembah selain Allah? Banyak. Taib, misalnya nyembah apa? Ya? Nyembah apa misalnya? Udah nggak usah jauh-jauh. Mungkin di Padang Tikar, mungkin ada nggak yang menyembah selain Allah? Ada. Ya benar, Pak. Apa misalnya? Hah? Ada yang nyembah patung? Di sini? Siapa? Baik. Yang jelas, ada yang menyembah selain Allah. Baik, saya tanya, ada yang menyembah jin nggak di sini? Hah? Menyembah jin? Jin yang nunggu laut, ya? Ada. Atau jin yang nunggu kebun, atau yang nunggu sawah. Taib. Ada orang yang menyembah jin. Buktinya apa? Dia bergantung kepada jin tersebut, ya, memberi makan, ya, berdoa kepadanya, menunduk-nunduk kepadanya. Ini menyembah. Taib. Ada juga yang menyembah, kalau jauh di sana ada yang menyembah matahari. Ada yang menyembah malaikat? Ada. Di sana ada yang menyembah bukan hanya makhluk-makhluk yang mati, pohon, atau batu, atau patung, tapi di sana ada sebagian manusia yang menyembah orang-orang soleh. Karena mereka meyakini orang soleh tersebut ketika dia meninggal dunia, maka dia punya kedekatan khusus pada Allah SWT, dan mereka berharap orang soleh tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Akhirnya apa? Mendekatkan diri kepada orang soleh tadi. Ini sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan di dalam surat Nuh, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Sebutkan di sini 5 nama. Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwasanya 5 orang ini adalah orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada sebagian manusia yang menyembah kepada orang soleh. Bahkan yang menyembah Nabi ada atau tidak? Ada. Ya, orang ahlul kitab, mereka sebagian menyembah Uzair, mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, dan sebagian mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam dan mengatakan Isa adalah anak Allah. Dan Nabi Isa adalah seorang nabi disembah selain Allah SWT. Syahidnya di sini, di dunia ini ada sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah SWT. Nah, orang yang mengatakan la ilaha illallah, sudah ada? Belum. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, ketika dia mengatakan la ilaha, berarti dia harus mengingkari, dia harus menafikan, dia harus mengingkari seluruh sesembahan selain Allah, siapapun dia. Tadi yang kita sebutkan hanya sekedar contoh saja. Yang jelas kalau itu selain Allah maka dia harus nafikan. Taib. La ilaha. Kemudian
Penggalan yang kedua, illallah, kecuali Allah. Ini adalah penetapan, yaitu menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Jadi selain Allah dinafikan, adapun Allah Azza wa Jal, maka dia ditetapkan sebagai satu-satunya sesembahan. Berarti di sana ada an-nafyu, ada itsbat, ada pengingkaran, ada penetapan. Maka ini adalah makna dari la ilaha illallah. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia harus menerima konsekuensi dari ucapan dia. Dia harus siap untuk meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah, dan dia harus menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Inilah yang dipahami oleh Abu Lahab, inilah yang dipahami oleh Abu Talib, inilah yang dipahami oleh orang-orang Quraisy. Mereka paham tentang makna la ilaha illallah, mereka orang Arab. Jadi ketika Nabi SAW datang, diutus oleh Allah SWT, mengajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka tahu konsekuensinya. Wah, kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya harus meninggalkan Lata, Uzza, Al-Manah, Hubal, dan sebagian orang-orang yang soleh tadi yang disembah di zaman Nabi Nuh, disembah juga oleh orang-orang Quraisy. Sehingga ketika mereka menolak karena mereka memahami maknanya. Ketika mereka menerima, masuk ke dalam agama Islam, mereka menerima dan mereka memahami maknanya. Mereka menolak karena mereka paham konsekuensinya, mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan tersebut. Mungkin di antara mereka berpikir, banyak Tuhan saja, kebutuhan mereka banyak yang tidak terpenuhi. Bagaimana mereka hanya menyembah satu Tuhan? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu ketika diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka sombong. Enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena seorang tukang syair yang gila? Jadi kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang banyak itu. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, mereka mengatakan inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan sesembahan yang banyak itu hanya satu saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Sekarang setelah kita memahami maknanya, berarti makna la ilaha illallah konsekuensinya adalah kita harus meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Artinya tidak boleh salah seorang di antara kita menyerahkan satu ibadah pun kepada selain Allah. Karena kalau satu ibadah atau separuh atau seperempat diserahkan kepada selain Allah, berarti kita sudah menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Pantang bagi seorang muslim yang mengatakan la ilaha illallah untuk menyerahkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah. Meskipun disuruh untuk menyembelih misalnya seekor lalat. Kalau tujuannya adalah untuk taqarrub, beribadah kepada jin, kepada yang nunggu, maka ini sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita. Ini bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh kita lakukan yang demikian. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tadi maknanya sudah benar. Jadi sesembahan-sesembahan yang disembah tadi betul disembah oleh manusia atau sebagian manusia, tetapi itu adalah sesembahan yang
batil. Itu adalah sesembahan yang tidak dibenarkan dan tidak benar untuk disembah. Kenapa tidak dibenarkan dan tidak benar untuk disembah? Karena yang berhak untuk disembah hanyalah yang mencipta. Yang berhak untuk disembah adalah yang memberikan kita rezeki. Yang berhak untuk disembah adalah yang mengatur alam semesta ini. Itulah yang berhak untuk disembah. Dialah Allah SWT yang mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, hendaklah kalian menyembah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Berarti yang mencipta itulah yang disembah. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah SWT. Yang mencipta itulah yang disembah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Sifat yang lain, zat yang berhak disembah adalah yang telah menjadikan bumi ini terhampar. Allah. Selain Allah tidak ada yang menjadikan bumi ini terhampar. Was-samaa'a binaan, dan menjadikan langit ini bangunan yang besar. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan yang menurunkan dari langit hujan, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, kemudian mengeluarkan dengan air tersebut tanaman-tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Yang berhak untuk disembah yang memberikan kita rezeki, yang menciptakan ikan-ikan yang ada di lautan, yang setiap hari kita tinggal panen, modal perahu, modal jaring, dari pagi sampai sore. Kita pernah ngasih makan ikan di lautan? Hah? Ada yang pernah ngasih makan? Allah SWT dialah yang memberi makan. Allah yang membesarkan. Allah giring mereka ke sini. Udangnya, cumi-cuminya, ikannya, tinggal kita ambil, kemudian kita jual jadi uang. Kita nggak pernah punya, nggak punya modal, kita nggak memberikan makanan kepada ikan-ikan tersebut. Siapa yang memberikan rezeki kepada ikan-ikan tersebut? Allah SWT. Bukan hanya yang ada di sini, seluruh ikan yang ada di dunia ini Allah SWT yang memberikan rezeki kepada mereka. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, sesembahan selain Allah ada, tetapi mereka adalah sesembahan yang batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Tahuilah bahwasanya Allah SWT itu adalah sesembahan yang hak, karena dialah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, dan sesungguhnya apa yang disembah selain Allah itu adalah batil. Kalau boleh, habis adzan bisa kita lanjutkan? Setelah adzan? Atau sudah cukup? Setelah adzan. Adzan dan iqamah berapa menit? Nah, jedanya berapa? 10 menit? 10. Sekarang mungkin adzan dulu. Setelah adzan baru kita lanjut. Ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan salat Isya insyaallah, untuk mengetahui apakah yang tadi kita sampaikan ini sudah sampai atau belum. Ada kasus misalnya, ada sebagian saudara kita ketika dalam satu waktu atau dalam satu musim, mungkin musim ikan, sengaja dia menyembelih seekor sapi misalnya. Kemudian kepalanya misalnya dikirim atau dilempar ke laut. Nggak tahu kalau di sini ada atau enggak, di Jawa ada. Ya. Hah? Ada seperti itu? Kambing. Baik. Atau misalnya yang ada di daerah pegunungan. Mereka namakan dengan sedekah gunung. Sama. Kalau tadi sedekah laut, kali ini sedekah gunung. Menyembelih juga. Kemudian dia lempar ke hutan yang ada di gunung tersebut. Mohon maaf. Kira-kira itu sesuai dengan kalimat la ilaha illallah atau bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah? Hah? Bertentangan. Dari sisi mana? Baik, Bapak. Dari sisi mana, Pak? Kok bisa bertentangan? Hah? Baik, dia sholat. Dia sholat di masjid. Pas Idul Fitri dia sholat Idul Fitri, pakai peci, pakai sarung. Tapi bertentangan dari sisi apa? Dasar-dasar yang disampaikan tadi. Ya. Ya. Karena dia menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Karena menyembelih hewan ini ibadah, Pak. Dalam surat Al-Kautsar Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Menyembelihlah untuk Rabbmu yaitu untuk Allah. Berarti yang namanya menyembelih ini adalah ibadah. Hanya boleh diserahkan kepada Allah SWT. Ketika ada sebagian menyembelih untuk selain Allah, berarti dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Nah, ketika menyerahkan ibadah kepada selain Allah, meskipun hanya sekali, dia telah membatalkan ucapan la ilaha illallah. Kan dia sudah berjanji, ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dirimu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kok dia serahkan sebagian ibadah kepada selain Allah? Berarti dia telah mengingkari sendiri ucapan la ilaha illallah. Kenapa ini kadang terjadi? Karena jahilnya kita, bodohnya kita, tidak tahunya kita tentang makna la ilaha illallah. Makanya perlu kita sampaikan. Perlu kita ingatkan tentang makna la ilaha illallah. Ajarkan kepada keluarga kita. Mulai dari anak-anak kita, istri kita, orang yang paling kita cintai, orang tua kita. Sebelum kita ajarkan kepada mereka perkara-perkara yang lain, coba kita jelaskan kepada mereka tentang makna la ilaha illallah. Seandainya Bapak Ibu sekalian, dia meninggal dunia dalam keadaan membawa pemahaman yang benar tentang kalimat la ilaha illallah, itu adalah keberuntungan yang besar. Tadi sudah disebutkan syarat masuk ke dalam surga adalah mengucapkan la ilaha illallah.
Maksudnya sampai meninggal dunia dia tidak membatalkan ucapan la ilaha illallah tersebut. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, itu yang diulang-ulang. Mengajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Nabi SAW berdakwah mulai dari di Mekah selama 13 tahun. Beliau SAW itulah yang beliau ulang-ulang. Diajak orang yang sedang berhaji, orang yang sedang berkumpul di pasar, didakwai untuk mengatakan la ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang agung yang hendaklah kita memiliki perhatian terhadap ucapan la ilaha illallah ini dan berusaha untuk memahamkan orang-orang yang kita cintai dengan ucapan la ilaha illallah. Semoga Allah SWT memberkahi dan memberikan taufik serta hidayahnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Masih berapa menit? Nah, kita membuka mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. 1 atau 2 pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memberikan sesajen, sesembahan saudara kembar. Hah? Apa yang dia lakukan? Menyerahkan sebagian peribadatan. Nanti akan kesurupan. Ya. Barakallahu fikum. Tentunya pertama, perbuatan yang seperti ini bertentangan ya dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah yang selama ini kita ucapkan, yang selama ini kita ikrarkan. Dan yang menjadi kewajiban kita adalah berdakwah. Kita ingatkan, kita sampaikan, ini adalah perbuatan yang salah, ya, perbuatan yang tidak sesuai dengan agama Islam, kita sampaikan. Jangan kita hanya sekedar menghukumi, ya, tapi kita juga berusaha untuk mengingatkan. Semoga ada di antara mereka yang mau mendengar. Banyak di antara mereka yang melakukan itu semua karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Tapi setelah kita beritahu, setelah kita pahamkan, mereka meninggalkan dan menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Tapi yang jelas dalam agama kita itu dinamakan dengan kesyirikan. Itu dinamakan dengan kesyirikan. Dan apa yang terjadi, kesurupan, yaitu jin ketika dia tidak disembah marah. Jin ketika tidak disembah dia marah. Nah, bagaimana bisa terjadi kesurupan? Karena lemahnya iman kita. Iya, karena lemahnya iman kita. Dan Allah SWT telah memberikan kepada kita benteng yang kuat. Gak usah takut. Kalau kita berlepas diri dari mereka dan kita melakukan benteng ini, maka kita akan dijaga oleh Allah SWT. Benteng tersebut adalah zikrullah. Baca zikir pagi dan juga petang. Baca zikir setelah sholat 5 waktu. Kalau mau masuk rumah, baca bismillah. Ketika keluar rumah, baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ini adalah benteng yang kuat yang mereka tidak akan bisa menembusnya. Sudah banyak pernyataan dari dulu yang dia adalah seorang tukang sihir, kemudian alhamdulillah mendapatkan hidayah. Cerita bahwasanya bagaimana dia dulu berusaha untuk memudarati seorang ulama atau seorang ustaz. Dan dia cerita bahwasanya sulit bagi jin-jin yang mereka kirim untuk menembus
ya untuk menyerang. Kenapa demikian? Karena Allah SWT yang memberikan penjaga. Tapi ketika seseorang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, dan dia dalam keadaan, hatinya dalam keadaan bergantung kepada selain Allah, keimanannya turun drastis. Sehingga orang yang seperti ini dengan mudah dirasuki atau kesurupan oleh jin ini. Kalau seorang muslim mengikuti apa yang disyariatkan, membaca zikir, membentengi dirinya dengan zikir, maka ini adalah sesuatu yang akan menjaga dia insyaallah dari kesurupan-kesurupan tersebut. Nah. Ya. Berapa menit? Berapa menit? Baik. Tanya masalah ini, Bos. Ya. Kalau di kampung kan ada acara 3 hari, 7 hari, 40 hari. Gimana penyembelihan itu, Bos? Gimana? Acara tahlilan kan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 ibarat 1 tahun. Gimana hukum penyembelihan, Bos? Ya. Penyembelihan untuk acara itu. Dan acara Mekki itu kan tak pernah dicontoh Rasulullah. Tidak ada perintah Al-Quran dan tidak perintah Rasulullah. Cuma penyembelihan. Kalau menyembelihnya adalah lillah, bismillah, dan menyembelihnya adalah untuk Allah SWT, maka sembelihnya halal. Acaranya yang tidak benar. Cuma sembelihnya apa? Halal. Boleh kita untuk memakan sembelihan tersebut. Ya, tapi kalau menyembelihnya adalah untuk selain Allah, bukan bismillah yang dia ucapkan, tapi bismi fulan misalnya, maka ini menjadi haram sembelihnya. Selama sembelihnya adalah diucapkan bismillah, kemudian untuk Allah SWT, meskipun acaranya adalah acara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka sembelihan tersebut adalah sembelihan yang halal, boleh dimakan. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.